Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang Cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas. Ciri-ciri cerpen antara lain: yang pertama, bersifat fiktif. Yang kedua, hanya mempunyai satu alur. Yang ketiga, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang keempat, menggunakan kata yang mudah dipahami. Yang kelima, penokohan yang sederhana. Kemudian yang keenam, terdapat pesan. Struktur cerita pendek secara umum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengenalkan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antara tokoh. Kemudian yang kedua, menggunakan peristiwa atau complication. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertanyaan, atau kesukaran bagi para tokoh. Yang ketiga, menuju adanya konflik, yakni terjadinya peningkatan, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan oleh situasi yang menyebabkan bertahannya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh, misalnya apakah kemudian berhasil ataupun gagal. Yang kelima, menyampaikan atau ending atau koda sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib yang dialami oleh tokoh yang telah mengalami peristiwa puncak tersebut. Namun, ada pun cerpen yang menyelesaikan akhir ceritanya didasarkan pada imaji pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu biarkan menggantung tanpa adanya penyelesaian. unsur-unsur pembangunan cerita pendek terdiri atas tema, amanat, penokohan, alur, latar, dan gaya bahasa. Tema adalah gagasan yang menjalani struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala personal, baik itu berupa masalah, kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita diperlukan apresiasi. Tema jarang ditulis tersurat oleh pengarangnya. Namun, kita harus mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita pendek. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang ingin disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat disembunyikan pengarangnya. Di balik peristiwanya yang membentuk isi cerita, kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh. Cara-cara pengembangan karakteristik tokoh. Yang pertama ada pengembangan langsung, kedua pengembangan fisik dan perilaku tokoh, ketiga pengembangan lingkungan tokoh, keempat pengembangan tata kebahasan tokoh, yang kelima ada pengembangan jalan pikiran tokoh, dan penggambaran oleh tokoh lain. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan suatu cerita cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan juga logis. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, budaya yang menggambarkan suatu cerita. Bisa berupa faktual atau juga bisa yang berupa imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita.
Apabila pembaca itu sudah menerima suatu latar yang benar-benar adanya, cenderung dia pun akan lebih siap menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian yang ada dalam cerita tersebut. Gaya bahasa. Dalam suatu cerita, gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan atau interaksi antar tokoh. Kemampuan penulis menggunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satir, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Demikian pembahasan tentang materi cerpen. Selamat belajar dan terima kasih.